Coba kita lihat. Berangkat dari satu kaedah atau dari satu definisi yang disalahartikan oleh guru gembul. Ya, kok memiliki pikiran yang negatif kepada guru gembul ini ya. Tapi saya nggak sampaikan di sini. Cuma pikiran saya, suudzon saya kepada guru gembul itu memang kayaknya berpikirnya itu tidak sama dengan metode berpikirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan saya telah menyaksikan melalui YouTube perdebatan atau diskusi antara guru gembul dengan Ustadz Wafi di kantor Rabithah Alawiyah. Sebelum saya menanggapi lebih jauh dan menilai lebih jauh terhadap jalannya diskusi tersebut dan isi daripada diskusi tersebut, terlebih dahulu saya memberikan apresiasi kepada kedua belah pihak. Yang pertama kepada guru gembul, sesuai dengan statement saya dari awal bahwasanya saya lebih menghormati terhadap orang yang berani mempertanggungjawabkan statementnya meskipun dia salah, daripada orang yang tidak berani sekali untuk mempertanggungjawabkan statementnya dan mempertanggungjawabkan apa yang setelah dia perbuat. Jadi saya di sini beri aplaus untuk guru gembul atas keberaniannya meskipun salah. Dan juga saya beri aplaus kepada pihak Rabithah dalam penyambutannya dan dalam keadilannya, memberikan durasi waktu, memberikan kebebasan berbicara, tidak ada intimidasi di dalamnya. Jadi fitnah-fitnah yang beredar sebelum ini dari kubu Ihmadiyah ini sudah terbantahkan dengan hadirnya guru gembul dan sikap Rabithah Alawiyah, penyambutan Rabithah Alawiyah terhadap guru gembul itu sendiri. Ini seakan-akan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan contoh, diberikan gambaran bahwasanya tuduhan-tuduhan mereka itu tidak benar. Oleh Allah Subhanahu wa taala digerakkan hatinya guru gembul untuk hadir dan menjadi bukti nyata konkret, bukan kata-kata tapi itu fakta, bahwasanya perlakuan Rabithah Alawiyah terhadap lawan diskusinya itu sebagaimana mereka melakukannya atau berdiskusi dengan saudaranya, bukan dengan musuh. Itu sudah disaksikan bersama, itu fakta, jangan dibantah lagi. Kemudian yang lebih penting, kita masuk kepada isi diskusi. Isi diskusinya, yang pertama saya mulai daripada penyampaian guru gembul. Beberapa menit beliau sampaikan, saya melihat 23 menitnya itu isinya hanya sekedar hal-hal yang sifatnya itu kasuistik atau lebih ke personalia, bukan membahas terhadap apa-apa yang hubungannya kepada nasab. Itu jelas. Dalam artian di sini merupakan contoh-contoh yang dikemukakan oleh guru gembul terhadap statementnya bahwasanya polemik tidak keluar dari Kiai Haji Madzuddin. Jadi pemicu utamanya bukan Kiai Haji Madzuddin seperti itu. Dan untuk hal ini saya tidak banyak memberikan komentar. Yang pertama karena saya tidak mengetahui secara pasti dan secara rinci tentang seumpamanya ada salah satu oknum dari habaib, mohon maaf, ini yang melakukan kejahatan, melakukan tindak kriminalisasi, melakukan penghinaan seperti itu. Jadi saya nggak berani komentar karena saya tidak tahu pasti. Kalau toh ada, maka kita katakan salah, tetap salah. Ketika ada habaib, salah satu habaib itu salah, ya kita jangan fanatisme buta kepada mereka. Kita harus katakan salah, tetap salah. Cuma jangan digeneralisir kepada seluruh habaib, jangan. Kalau itu digeneralisir, maka yang paling salah itu adalah Rasulullah nanti, atau Nabi Adam, atau justru Allah yang salah nanti. Kalau itu digeneralisir. Contohnya, ada dari, semuanya saya punya santri, semuanya ya, punya santri satu. Dikatakan, kalau santrinya Ibnul Khadi itu memang seperti itu. Saya siapa? Saya punya guru. Maka ini bisa disalahkan ke atas. Oh, itu santrinya gurunya Ibnul Khadi, seumpamanya. Atau bisa langsung menyalahkan, itu kalau umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang salah. Itu kalau anak keturunannya Nabi Adam. Itu kalau lebih kita tingkatkan lagi, itu Allah yang salah nanti. Kalau ikut teori ini, jangan dipotong video saya. Kalau ikut teori ini, itu Allah nanti yang salah. Gimana? Bisa dikatakan itu kalau makhluk Allah. Nggak ada yang benar. Gara-gara cuma satu orang yang melakukan kesalahan Allah. Ini teori ngawur, ya. Ngawur ini. Kemudian kita ke poin yang lebih penting. Yang pertama, saya menilai daripada furuk-furuk yang disampaikan oleh guru gembul, itu tidak ada kebenaran sama sekali meskipun 20% nggak ada. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena pondasi ini sudah keliru, sumbernya sudah keliru.
Seperti halnya kita mau menimba air dari sumur yang keruh, maka jangan harap kita akan mendapatkan air yang jernih. Kenapa? Karena sumurnya sudah keruh, sumbernya sudah tidak baik. Coba kita lihat, berangkat dari satu kaedah atau dari satu definisi yang disalahartikan oleh guru gembul, yaitu tentang metodologi ilmiah. Kita lihat versi guru gembul. Ilmiah itu mungkin secara tanawu'i, guru gembul mengatakan kalau diambilnya dari kitab itu bukan ilmiah. Ini perlu digarisbawahi. Kalau diambilnya dari kitab itu bukan ilmiah, lebih-lebih kitab teolog atau kitab yang menjelaskan tentang kepercayaan kepada Tuhan. Kitab yang sifatnya mutakallim itu ada hukum yang bernama hukum akli. Hukum akli itu sumbernya adalah akal. Sehingga at-tadad di situ merupakan hal yang mustahil akli. Contohnya, antara bergerak dengan diam. Ini akal siapapun pasti menerima kalau ilmu ini adalah benar. Contohnya, ketika saya bergerak, maka berarti diam hilang. Ketika saya diam, berarti bergerak hilang. Tidak mungkin satu jisim atau satu jirim, satu benda, ini melakukan dua sifat secara bersamaan, seperti halnya bergerak dan diam. Secara bersamaan. Ini tidak mungkin. Atau tidak melakukan kedua-duanya. Itu juga tidak mungkin. Ini yang dimaksud hukum akal atau ilmu teologi untuk mengetahui Tuhan. Lebih parahnya lagi, guru gembul mengatakan, di sini apakah ada yang tahu kepada Allah? Apakah ada yang tahu kepada Allah? Ini menurut saya, pertanyaannya di sini keliru. Pertanyaannya keliru. Saya kok memiliki pikiran yang negatif kepada guru gembul ini ya. Tapi saya nggak sampaikan di sini. Cuma pikiran saya, suudzon saya kepada guru gembul itu memang kayaknya berpikirnya itu tidak sama dengan metode berpikirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kurang paham saya. Cuma saya ini bukan menyatakan, cuma ada keraguan dalam hati seperti itu. Kenapa? Coba ketika dikatakan Allah, sampean tahu kalau Allah, sampean tahu kepada Allah, atau sampean tahu Allah itu ada. Maka guru gembul mengatakan tidak mungkin sampean tahu Allah ada. Kenapa? Karena sampean itu hanya percaya. Ingat, dalam ilmu teologi itu ada dua. Yang pertama ma'rifah, yang kedua taklid. Ma'rifah itu tahu artinya. Bahkan di atas ilmu. Ma'rifah itu. Kenapa? Ma'rifah itu ialah ma'rifatu al-aqaid al-khamsina ma'adaliliha at-tafsiliyah atau ijmaliyah. Ialah mengetahui aqaid yang 50 dengan dalil yang sifatnya global atau terperinci. Beda halnya dengan taklid, hanya mengandalkan kepercayaan terhadap salah satu subjek. Maka di situ namanya taklid. Ulama berbeda pendapat untuk menghukumi apakah kafir atau tidak. Ibnu Arabi dan As-Sanusi mengatakan kafir. Kita lebih jauh. Ibnu Ruslan dalam Safwatul Zubat mengatakan, awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Mengetahui Allah. Bahasanya ma'rifatul ilah. Mengetahui Allah. Jadi di sini ketika dikatakan kita tidak bisa mengetahui Allah, itu merupakan pernyataan yang perlu diralat. Pernyataan yang batil itu. Kalau dikatakan Allah itu tidak bisa dilihat di dunia, itu meskipun terjadi khilaf antara ulama, khilaf, cuma yang lebih sahih dan sesuai dengan redaksi-redaksi nas-nas Al-Quran dan hadis, ialah tidak bisa dilihat di dunia. Tapi itu bukan muhal akli, muhal syar. Yang meminta itu Nabi untuk mengetahui Allah. Kemudian, definisi guru gembul, ilmiah ini menurut beliau itu bukan definisi yang berangkat dari guru gembul. Akan tetapi ini merupakan definisi yang sifatnya sudah konsensus. Dalam artian kesepakatan. Kenapa? Karena guru gembul memberikan definisi terhadap ilmu adalah sebuah sistem pengetahuan. Pengetahuan itu sendiri atau tahu itu penerimaan benak kita, ini bahasa beliau, saya tulis. Penerimaan benak kita terhadap informasi yang terkonfirmasi secara indrawi. Ini awal munculnya perbedaan dan ini merupakan perbedaan yang sangat keliru. Definisi yang sangat keliru. Dipandang dari segi ilmu apapun. Baik dari kitab, contohnya di sini ada kitab usul. Kitab usul As-Sulam. Saya ambil kitab yang paling kecil. Di sini biar paham bahwasanya dari kitab yang paling kecil sampai kitab yang paling besar, definisi ilmu itu itulah sama. Kesamaannya dalam segi bahwasanya ilmu itu tidak hanya
didapat daripada panca indera yang 5, tidak. Dalam artian ketika tidak dapat dari panca indera yang 5 itu bukan dikatakan ilmu. Itu ngawur, ngawur. Coba kita lihat. Al-ilmu yang dinamakan ilmu ialah sifatun yang kasyifu bikal matlub inkisyafan taman. Ilmu itu adalah sebuah sifat yang bisa membuka tabir terhadap sesuatu yang dituntut atau dicari dengan terbuka yang sempurna. Dengan terbuka yang sempurna. Contohnya ketika kita melacak adanya Allah, maka akal kita bermain. Apa buktinya ada Allah? Buktinya ada Allah adalah adanya alam, adanya saya. Kenapa adanya bolpen samanya? Saya kasih contoh bolpen. Adanya bolpen. Ini adanya bolpen merupakan dalil adanya Allah. Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya, bolpen ini merupakan benda. Sedangkan benda ini memiliki sifat yang bisa datang dan bisa hilang. Ada dan bisa tidak ada. Contohnya, bolpen ini bisa bergerak. Ini bergerak sifatnya baru. Sekarang diam. Berarti bergerak hilang. Diam baru ada. Nah sekarang, tidak mungkin ada sesuatu yang bergerak dengan sendirinya tanpa adanya yang menggerakkan. Kalau dalam hal ini adalah saya. Saya di sini bergerak sesuai dengan sensor motorik dari otak saya yang mengirim kepada tangan saya untuk menggerakkan bolpen. Kemudian yang memberikan ilham kepada otak saya untuk menggerakkan ini siapa? Kalau dirunut itu semuanya pasti ada ujungnya. Itu namanya akal. Seperti itu. Sekarang ilmu usul tidak diterima. Monggo kita lihat ini secara dasar. At-ta'rifat. Ta'rifat ini artinya definisi-definisi yang sesuai dengan lafadz itu sendiri. Di sini kita lihat ini Al-Imam Al-Jurjani, halaman 153. Al-ilmu huwa al-i'tiqad al-jazim al-mutabiq lil waqi. Al-ilmu itu merupakan keyakinan. Ingat, keyakinan itu bukan termasuk dari panca indera yang 5. Panca indera yang 5, yang pertama penglihatan, yang kedua penciuman, yang ketiga pendengaran, yang keempat perasa. Yang kelima adalah peraba. Itu panca indera yang 5. Sedangkan keyakinan ini tidak termasuk dari salah satu yang 5. I'tiqadul jazim al-mutabiq lil waqi. Yang sesuai dengan kenyataan. Wa qala al-hukama huwa husulu surati syai'i fil aqli. Jadi lebih lagi, hasilnya atau tercapainya bentuk sesuatu di dalam akal. Itu namanya ilmu. Wal awal akhas min ats-tsani. Oke. Wa qila al-ilmu huwa idraku syai' ala ma huwa bihi. Saya bacakan semua. Ilmu itu merupakan pengetahuan terhadap sesuatu ala ma huwa bihi. Sesuai dengan keberadaan sesuatu tersebut. Wa qila zawalul khafa' min al-ma'lum. Hilangnya kesamaran dari apa yang diketahui. Sedangkan jahlu naqiduhu, kebalikannya. Waqilah, ada yang mengatakan huwa mustaghnin anit ta'rif Allah. Ilmu ini tidak bisa ditakrifi, tidak bisa didefinisikan. Saking luasnya arti daripada ilmu itu sendiri. Ini kok malah disempitkan arti dari ilmu harus indera. Maka kalau seumpamanya mengikuti teori guru gembul ini harus diindra, maka semuanya ini bukan ilmiah ini. Percuma kita belajar di pesantren. Ini semuanya tidak ilmiah. Rasail fi ilmil ansab ini tidak ilmiah. An-nafahat syarhil waraqat ini tidak ilmiah. Muqaddimat fi ilmil ansab ini tidak ilmiah. At-ta'rifat ini tidak ilmiah. Al-madkhal ini tidak ilmiah. Bahkan kamus ilmiah populer ini tidak ilmiah. Kalau mengikuti pendapatnya guru gembul. Sekali lagi saya katakan kalau mengikuti pendapatnya guru gembul. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut ke pembagian ilmu saja dulu. Bahwasanya yang qasimu al-ilmu ila qismain. Yang pertama itu ad-daruri, ada yang mengatakan 3, yang mengatakan 2. Saya ambil yang 2 saja. Ad-daruri, yang kedua an-nadhari. Ilmu daruri itu apa? Ma la yahtaju fihi ila taqdimi muqaddimatin. Atau ma la yahtaju ila nadharin. Tercapainya pengetahuan tersebut tidak membutuhkan terhadap nazar. Contohnya, kal ilmil hasil bil hawasil khamsi. Seperti halnya ilmu yang bisa dicapai dengan hanya mengandalkan 5 indera ini. Jadi ketika saya melihat baju, maka saya tahu ada baju. Ketika saya mendengarkan ada suara perempuan di rumah saya, maka saya tahu bahwasanya di dalam rumah ada perempuan. Ketika saya memejamkan mata, kemudian saya merabakan tangan saya menyentuh terhadap sesuatu yang panas, saya tahu bahwasanya di depan saya ada api, itu melalui indera peraba. Kemudian saya
pergi ke dapur, mengambil garam, saya cicipi, ternyata rasanya asin, itu saya tahu bahwasanya garam rasanya asin, asin sebab saya merasakannya dengan indera perasa atau pengecap. Dan saya ketika mencium ada bau yang tidak sedap, saya tahu bahwasanya baunya suatu itu tidak sedap. Melalui apa? Melalui indera pencium. Dan pengetahuan ini tidak butuh dipikir. Kenapa? Karena ini badihi, sesuatu yang sifatnya tabiat. Seperti itu. Tanpa dinadhar ini sudah bisa paham kalau ini api panas dan lain sebagainya melalui indera yang 5 ini. Sekarang ada yang nadhari, mayuhtaju tahsir atau husuluhu ila nadharin. Untuk mencapai kepada pengetahuan hal tersebut butuh terhadap nadhar, pemikiran. Contohnya, kal ilmi bi thubutis sani wa hudutsil a'rad. Seperti halnya ilmu terhadap pengetahuan terhadap sifat barunya a'rad. A'rad itu sifat yang bisa datang, bisa muncul dan bisa hilang. Itu a'rad namanya. Atau ketika saya mengatakan bahwasanya satu itu merupakan setengah daripada 1/6 12 dari 12. Maka itu merupakan ilmu yang butuh terhadap nazar, butuh terhadap berpikir. Kalau semuanya satu adalah separuh dari 2, itu namanya daruri, seperti itu. Karena tidak membutuhkan berpikir yang panjang. Dan saya kira apa yang disampaikan guru Gembul itu tidak akan pernah terbukti secara praktek. Sedangkan ilmu itu sendiri ini dalam ilmu filsafat ini dibutuhkan 3 hal untuk membuktikan. Harus ada 3 hal ini atau salah satunya untuk membuktikan bahwasanya sifat tersebut merupakan ilmu ilmiah. Yang pertama dipandang dari ontologinya, yaitu hakikatnya. Dan hakikat ini tidak bisa kita vonis 100%. Karena yang mengetahui terhadap hakikat sesuatu itu hanyalah Allah. Kemudian epistemologinya, yaitu batas-batas pengetahuan itu sendiri. Dalam artian di sini adalah kaidah-kaidah. Kalau kita membahas tentang ilmu nahwu, maka yang dimaksud ilmiah di sini adalah ketika kita menentukannya melalui prosedur-prosedur yang terdapat dalam ilmu nahwu itu sendiri. Kemudian yang ketiga, aksiologinya. Kaidah-kaidah ini ketika kita komparasikan dalam sebuah penelitian, maka kita uji dengan mendatangkan contoh-contoh. Apakah sudah sesuai dengan contoh-contoh tersebut daripada apa yang sudah kita simpulkan? Ternyata guru Gembul ketika ditanyakan oleh Ustaz Dovi ini memang cerdas ketika memberikan tanggapan kepada guru Gembul. Ternyata guru Gembul tidak bisa menjawab. Saya kasih contoh ya. Ini pertanyaan Ustaz Dovi. Bagaimana Pak Guru kalau seandainya sampean menampilkan yang ilmiah di ilmu syariat atau dalam agama yang ilmiah menurut sampean apa? Apakah ada contohnya? Ada katanya. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh historis itu terbukti secara ilmiah. Bagaimana cara sampean membuktikan? Kata Ustaz Wafi. Guru Gembul mengatakan dengan bukti peninggalan-peninggalannya yang berupa surban ataupun di Mekah atau di Madinah seperti halnya makamnya dan di Mekah seperti halnya rumahnya. Oleh Ustaz Wafi diberikan pertanyaan susulan. Bagaimana sampean bisa memastikan bahwasanya makam tersebut betul memang makam Rasulullah? Nah, di situ bentuk subjektifnya di situ, kata guru Gembul. Jadi di sini ada saya ambil kesimpulan dari metodologi berpikir guru Gembul, ada ilmu yang sifatnya adalah objektivitas dan dibangun dari subjektivitas. Ini apa ini? Katanya kalau subjektif itu bukan ilmiah. Tapi ini sumbernya ini dari suatu yang sifatnya subjektif. Kok bisa ini? Ini metode berpikirnya ini Allah. Ya apa kira? Sangatlah rancu. Kemudian kita lanjutkan. Sebetulnya apa yang maksud ilmiah? Kalau dari kitab tidak diterima, dari apa tidak diterima? Coba kita lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Masa ini nggak percaya? Yang dimaksud ilmiah itu adalah bersifat ilmu atau secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat dalam kurung kaidah ilmu pengetahuan. Kalau berbicara nasab, maka harus menggunakan kaidah nasab. Itu bisa dikatakan ilmiah sudah. Bukan yang diindra guru Gembul. Ini guru Gembul ya apa kira. Makanya di situ Robito Alawiyah sudah sebetulnya nggak usah ditanggapi seperti itu.
Karena ini nggak ada tendensinya sama sekali. Kemudian yang perlu saya tanggapi juga, statement Guru Gembul, metodologi nasab adalah tradisi Arab, katanya. Tradisi Arab. Apakah betul metodologi nasab itu tradisi Arab? Saya jawab, tidaklah betul sama sekali. Meskipun penyusun kaidah nasab itu dimulai daripada awal abad ketiga, yaitu yang diperakarsai oleh Al-Imam Ibnul Kalbi atau Ibnul Kalabi, yang pada saat itu menyusun teori-teori atau kaidah-kaidah, metodologi-metodologi dalam menetapkan nasab. Cuma perlu diingat, metodologi yang dibangun ini tidaklah bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi secara tersirat, metodologi ini sudah ada sejak dulu. Seperti halnya metodologi syuhur wal istifadhah. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap penyambungan salah satu kelompok kepada klan Rabi'ah, yang pada saat itu terpaut jarak 500 tahun lebih. Itu merupakan teori syuhur wal istifadhah yang kemudian oleh Ibnul Kalabi di sini dijadikan sebuah kaidah. Dan kaidah syuhur wal istifadhah ini kemudian disepakati oleh ulama atau konsensus ulama sebagai kaidah penetapan nasab salafan wa khalafan. Ulama konsensus semuanya. Tidak ada satupun ulama yang berbeda. Kecuali yang mengaku ulama atau istilah Madura ulamaan. Seperti itu. Kemudian ini kawan, kalau metodologi berpikir Guru Gembul ini kita ikuti dan kita yakini, maka percuma kita kawan ngaji Al-Quran, percuma kawan kita belajar hadis, itu tidak ilmiah. Percuma kita belajar fikih, itu tidak ilmiah. Karena sifatnya semuanya adalah subjektif. Semuanya berdasarkan kepercayaan. Tidak bisa diindra. Contoh sederhana, bahkan kabar saja yang kita terima itu tidak ilmiah. Tidak bisa mengantarkan kepada ilmu pengetahuan. Contoh, saya ketika ada salah satu tetangga mengatakan kepada saya seumpamanya, sampean tahu kalau di pasar itu terjadi kecelakaan. Bahasa tetangga saya ini mengatakan, sampean tahu. Sampean tahu berarti kan pengetahuan. Saya belum nyampe, cuma saya mendengar, oh iya saya sudah mendengar dari orang ini. Maka saya memiliki keputusan bahwasanya saya mengatakan tahu karena mendengar dari salah satu seorang ini setelah saya mengetahui terhadap sifat daripada penyampai kabar ini sendiri, jujurnya dan lain sebagainya, saya percaya meskipun tanpa melihat. Dan semua ilmu itu rata-rata kebanyakan itu bukan dari sumber penglihatan atau pendengaran atau peraba atau perasa ataupun penciuman. Sumber ilmu yang sepertinya tertulis dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, contoh, saya kasih contoh. Di sini semuanya ini sifatnya subjektif. Kalau mau ikut teori Gembul, ini subjektif. Kenapa? Karena bisa saja saya mengatakan saya nggak percaya kepada Said Hussein bin Haidar al-Hashimi terhadap apa yang dituangkan dalam isinya. Bisa saja. Kitab As-Sulam, kitab tafsir, bahkan kalau dikembangkan lagi lebih jauh, saya nggak percaya kepada Allah, bisa saja. Kenapa? Karena sifatnya subjektif. Dalam artian berlandaskan kepercayaan. Ya kan? Ini rapuh ketika mengatakan bahwasanya ketika itu sifatnya subjektif, kalau kita percaya terhadap teorinya, subjektif langsung divonis batal, itu sangatlah aneh. Jadi akhirnya, sebelum saya tutup dari apa yang sudah saya jelaskan ini, kesimpulan saya dari apa yang disampaikan oleh Guru Gembul dalam perdebatan tersebut, tidaklah lain, tidaklah bukan, hanyalah memberikan penjelasan-penjelasan yang sebetulnya tanpa sumber. Meskipun di situ Guru Gembul juga menampilkan statistik keturunan sesuai dengan teori berpikir Guru Gembul, bahwasanya keturunan Rasulullah itu seharusnya 70 generasi. Kok ini ada yang 40, ini 30. Kemudian ditanyakan Guru Gembul, coba berikan contoh satu saja daripada nasabnya Rasulullah, keturunannya Rasulullah, atau nasabnya orang lain, nasabnya raja-raja, yang sesuai dengan teori berpikir Guru Gembul. Ini kan kalau kita mau mengatakan penggaris, harus sesuai, harus bisa dijadikan penggaris ini. Statistik ini kan seakan-akan oleh Guru Gembul dijadikan kaidah, dijadikan barometer untuk menentukan benar atau tidak. Sekarang seharusnya Guru Gembul di sini harus didukung dengan contoh-contoh. Ini satu pun nggak ada contohnya.
Satu pun nggak ada. Dan kalau ini diterapkan, kaidah ini, maka di sini banyak yang rungkat. Banyak yang rungkat. Daripada nasab-nasab yang sudah terkonfirmasi 40 keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan saya punya contoh lagi. Saya nggak sebutkan nama. Cuma ada seorang di kampung saya. Beliau tinggalnya di Jawa. Saya nggak sebutkan nama. Karena saya nggak berani menyebutkan nama kalau tanpa izin kepada orangnya, yang itu bukan orang yang sifatnya pembeli. Orangnya masih muda, cuma yang tua-tua itu, yang sudah sepuh, itu memanggil embah. Artinya itu cucunya. Cucunya orang yang masih muda. Yang memanggil dia embah, ada yang umur 60 tahun. Ada yang umur bahkan lebih dari 60 tahun. Sedangkan dia, anggaplah umur mungkin 30-an. Seperti itu. Ya seumur saya, seumur saya. Di situ dikatakan embah. Maksudnya seperti apa? Itu mungkin dari anak sulungnya, kemudian umur 90 tahun, itu masih memiliki anak keturunan. Dan itu banyak terjadi. Kalau teori Gembul kan seperti ini. Umur 25 atau 30 itu sudah memiliki keturunan. Ini teori berpikir yopo kira. Saya saja kawin bukan umur 25. Ini teori berpikir yang ngawur menurut saya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampean saya kira bisa menilai. Dan kalau metodologi Guru Gembul ini, sekali lagi, metodologi Guru Gembul ini tidaklah pas untuk dijadikan bantahan kepada pihak Rabithah Alawiyah. Saya ulangi lagi, karena dari sebagian komentator atau netizen di sini mengatakan Guru Gembul hebat seperti itu. Hebat apanya, Rek? Kaidah-kaidah yang disampaikan tidak ada tendensinya sama sekali. Jangan mudah kita memuji seorang kalau kita tidak mengetahui kualitas yang sesungguhnya. Nanti malah kita yang kelihatan sangat bodoh. Allah astagfirullahaladzim. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.